Oke, selamat sore teman-teman Perpustakaan X Kopi Kribo. Kali ini kita kedatangan tamu seorang snack keeper dan snack handler. Snack handler sama yang kotak-kotak itu tuh. Oh, navigator. Nah, ini instruktur navigasi. Struktur navigasi. Ya, tanpa panjang lebar, kita akan membicarakan khusus mungkin soal navigasi nanti, karena sebelumnya kita pernah ngobrol tentang dunia ular. Dan ini menarik, waktu kita ngobrol itu menarik. Ketika Bang Harun bilang kita ini berada di negeri sarang ular, tapi ironis. Makanya ada muncul judulnya tuh ironi di negeri sarang ular. Nah, itu tema topik kita sore ini. Nah, bagaimana tapi fakta realitas masyarakat? Saya melihat sebenarnya masyarakat tuh awam tentang dunia ular, meskipun ada di negeri sarang ular itu. Ya, secara umum masyarakat di kita tuh awam dan bahkan sampai ke fobia terhadap ular. Sementara mereka atau kita ini hidup di negeri sarang ular. Yang di negeri ini, di Indonesia ini ada sekitar 348 spesies ular, jenis ada 348 spesies, kurang lebih sekitar 70-an itu berbisa. Nah, sementara masyarakat yang bahkan yang dekat dengan kehidupan dunia ular, masyarakat perkampungan itu banyak yang awam sekali dengan spesies-spesies ular tersebut. Mana ular berbisa, mana tidak berbisa, mana yang ular tidak berbisa bahkan itu bermanfaat bagi kehidupannya sehari-hari di dunia pertanian. Itu minim sekali pengetahuan mereka. Rata-rata dibunuh aja gitu. Hampir rata-rata dianggap setiap ular yang ditemuin dibunuh. Setiap ular yang ditemuin berbahaya. Ya, karena ketidaktahuan tadi. Nah, karena ketidaktahuan itu banyak kasus-kasus seperti kemarin berita-berita tuh yang anak kecil yang masuk ke lubang, ternyata pas pulang tuh panas dan ternyata dipatuk ular. Atau kasus-kasus berita lain juga ada yang dari atap, dan sebenarnya ini tuh rebutan habitat atau gimana sebenarnya? Sebenarnya bukan kalau menurut saya bukan rebutan habitat sih. Yang pertama mungkin kehidupan manusia menggusur habitat mereka. Perkembangan populasi masyarakat di kita tuh, kebutuhan terhadap lahan-lahan baru tuh menggusur habitat mereka. Tadinya kebun, sawah, yang di situ adalah habitat mereka. Di sana mereka berkembang biak, di sana mereka mencari makan. Kemudian berubah menjadi pabrik, menjadi perum, menjadi pasar, ya kan. Nah, sementara binatang ular tersebut masih hidup, hanya dia menyebar, menyingkir sementara dari lokasi tempat pembangunan tersebut. Kemudian ketika suasananya sudah mulai kondusif lagi dan sumber makanannya tersedia di wilayah-wilayah perum atau pabrik tersebut tersedia, dia kembali lagi ke kampung halaman nenek moyangnya. Nah, terjadilah konflik antara manusia sebagai pendatang dengan ular sebagai tuan rumah, pemilik awal dari lokasi tersebut. Konflik. Nah, bahkan yang tragis itu adalah ular terbunuh di kampung halamannya sendiri tanpa sebab. Bahkan kalau dilihat bahwa ular tersebut bermanfaat bagi rantai makanan, pembasmi beberapa hama yang ada di sekitar situ. Tapi karena ketidaktahuan manusia dibunuh. Karena ketidaktahuan itu kan memang mungkin ketakutan masyarakat itu. Nah,
upaya apa yang harus dilakukan oleh dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab mengenai ini? Hal yang harus dilakukan terhadap fenomena tersebut ya, ular mati terbunuh di kampung halaman sendiri, itu mungkin salah satunya kita harus ada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang harus konsen mengedukasi masyarakat. Seperti ya kalau seperti kita di Tasik ini akan memulai sebuah program edukasi tentang ular. Nah, dimulai dari mengedukasi kalangan anak-anak pencinta alam, pramuka. Nah, dari situ kita harapkan bisa menyebar ke berbagai macam kalangan masyarakat, atau mungkin bahkan ya rencana awal kita dimulai dari anak-anak pencinta alam. Lembaganya itu apa namanya? Hira Snack Edu. Hira Snack Edu. Hira Snack Edu. Sementara ini ke anak-anak pencinta alam. Ya. Fokus ya. Sementara anak pencinta alam dan pramuka. Ini berapa minggu sekali programnya? Edukasi. Ini sebenarnya belum secara resmi kita gulirkan. Belum kita gulirkan ke masyarakat umum, ke ini. Baru di kalangan internal di Hira, saya di Hira, di organisasi pencinta alam Gunung Hira, atau mungkin di sebuah Sispala sebuah SMA di Tasik, karena kebetulan saya sebagai pembina di sana, itu materi itu disisipkan di materi pendidikan mereka. Berarti Bang Harun sendiri sering dikontak untuk kalau ada di tengah masyarakat gitu? Ya, karena perjalanan karena mungkin saya udah hampir bergerak di dunia ular nih, ada kurang lebih 10 tahun mungkin ya, 10 tahun, dan mulai konsennya itu ketika tahun 2018. Nah, itu ya banyak telepon atau WA yang masuk yang minta di rescue, ada ular masuk ke rumah, ke lingkungannya. Rescue ular. Itu sekaligus mengedukasi masyarakat juga. Minimal yang punya rumah. Minimal karena yang ada di situ tuh pemilik rumahnya. Kebetulan beberapa kali kita merescue ular tuh ular yang tidak berbisa. Ular tidak berbisa tapi berguna bagi penyeimbang ekosistem, khususnya pengendali hama tikus. Kita beritahukan, mengedukasi bahwa ular ini tidak berbisa. Itu jenis ularnya apa biasa? Ular sawo kopi kalau istilahnya. Sawo kopi. Atau istilah lokal di kita ini dastong namanya. Korai dastong, bodas sapotong. Oh, bodas. Atau mungkin ada beberapa kali ular air atau bahkan ular kobra. Anak itu kan kobra Jawa. Bukan king kobra Jawa. Jadi anak kobra yang baru menetas, ya sekitar umuran sebulan 2 bulan, ya menyebar masuk ke lingkungan rumah. Nah, tindakan apa yang harus dilakukan ketika masyarakat kalau ada anak yang terkena kegigit ular? Langkah yang pertama, sebelum mendapat pertolongan medis, dimobilisasi, dibidai istilahnya. Dibidai. Jadi organ yang tergigit, kaki atau tangan, itu dibidai. Dibidai itu seperti apa? Imobilisasi. Bidai itu fungsinya untuk memperkecil gerakan otot dari organ yang tergigit. Jadi bisa ular tuh ketika dia tersuntikkan ke tangan atau kaki, dia tuh akan lebih cepat mengalir ke organ vital kita. Itu ketika terjadi gerakan-gerakan otot. Memperlambat gitu. Untuk memperlambat peredaran bisa itu sebelum ditangani oleh medis, ya langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan imobilisasi atau mungkin sebagaimana membidai patah tulang. Itu fungsinya untuk memperkecil gerakan otot sampai didapatkannya pertolongan medis. Nah, walaupun di medis sendiri seharusnya
itu imobilisasi itu harus dilakukan 2 kali 24 jam dengan cara diobservasi pergerakan pembengkakannya 2 jam sekali diobservasi terjadi fase sistemik enggak atau hanya fase lokal saja. Jadi kalau ketika dia terjadi penjalaran bengkak di tangan contohnya terjadi penjalarannya itu kalau terus berlangsung makin besar berarti terjadi fase sistemik. Nah, itu harus disuntik dengan serum anti bisa ular. Tapi kalau ya serum anti bisa ular. Tapi ada serum di kita tuh. Di Indonesia ada. Di Indonesia tuh serum tuh untuk serum bisa ular tuh untuk 3 jenis ular. 3 jenis ular dijadikan satu serum. Jadi satu serum untuk 3 jenis ular. Polivalen namanya. Hah? Satu ramuan. Ya. Satu. Sementara tadi kan ada 347 sekitar 70-nya yang berbisa. Dan serumnya cuma ada 3. Nah, sementara masih banyak ular-ular yang lain yang ada di dekat dengan lingkungan hidup manusia itu sampai saat ini belum ada serum bisa anti ularnya. Jadi kita sangat ketinggalan sekali dengan Thailand lah contohnya. Thailand ya, negara tetangga kita itu di Thailand tuh satu jenis ular satu serum. Satu jenis ular satu serum. Sementara di kita satu serum untuk 3 jenis ular. Bisa gitu kenapa? Berarti efektivitasnya cuma 30% kan. Seharusnya cukup 1 atau 2 ampul, ini mungkin ya 3 kali itu. Terus si dokter ahli di Indonesia tentang ular, khusus ular gitu. Yang dokter ahli toksologi nama itu setahu saya itu atau mungkin yang terdapat di ensiklopedia itu disebutkan satu-satunya dokter ahli toksologi di Indonesia itu hanya dokter Tri Maharani. Nah, dia satu-satunya dokter ahli toksologi di Indonesia dan kebetulan dia juga ambasadornya WHO untuk di Indonesia. Angka sekali. Ada di negeri sarang ular. Di negeri sarang ular hanya cuma ada satu ahlinya. Dokter yang ahli di bidang penanganan gigitan ular berbisa khususnya. Dan sabunya cuma ada satu untuk satu serum untuk 3 jenis ular, cuma hanya mengcover 3 jenis ular. Sementara ular-ular berbisa yang lainnya itu belum ada serumnya. Harus bagaimana nih menurut? Harus bagaimana itu mungkin kebijakan dari atas. Siapa itu yang atas itu siapa? Menteri Kesehatan. Ya. Walaupun setahu saya mungkin memang sudah ada upaya-upaya untuk memperbanyak jenis-jenis serum yang ada kan. Sementara kalau misalkan nih ada pembabatan misalkan pembukaan lahan, saya tidak tahu apakah itu memikirkan habitat makhluk hidup lainnya kayak gitu. Tapi pikir-pikir agak random juga misalkan perum di mana-mana. Ya mungkin tidak terpikirkan tidak terpikirkan atau mungkin terpikirkan tapi kebutuhannya lebih besar daripada hanya memikirkan ular, hanya memikirkan nilai sebuah ular, jenis ular dengan kebutuhan cuan yang mereka inginkan, bayangkan mungkin itu tidak. Jadinya kan bisa berisiko tidak seimbang. Ya. Ini bukan soal siapa yang berkepentingan ya, tapi kemudian adanya obrolan ini tuh saya merasa penting, apalagi untuk anak-anak di luar sekolah. Mungkin guru-guru juga tidak begitu fokus konsentrasi. Kita tuh ada di lingkungan ular loh sebenarnya. Cuma jenis ularnya juga nggak tahu, kemudian penanganannya tidak tahu juga, terus ternyata memang di kita juga dokternya cuma hanya ada satu, sarungnya cuma ada jenis. Ini kan jadi dilema, ironi juga. Ironi sebuah desain ular ya. Ironi. Ya makanya tadi sebenarnya ya dari perkembangan ini ya perkembangan ya peradaban manusia dengan munculnya banyak perum,
di lahan-lahan yang tadi itu habitat ular, ada ularnya di wilayah tersebut, pabrik, pasar, dan yang lain-lainnya itu mungkin ya tak. Jadi memang harus ada antisipasi, harus diantisipasi terjadinya konflik yang terjadi antara manusia dan ular tadi. Mengantisipasinya satu, harus tersedianya banyak para rescuer, snake handler kita. Ini di Hira Snake Edu ini kan tujuan kita sebenarnya yaitu memperbanyak, mendidik anak-anak pencinta alam yang memang kebutuhannya terhadap pengetahuan tentang ular itu juga tinggi mereka, karena mereka juga sering berkegiatan masuk di habitat ular. Yang mereka mungkin yang didikan pertama kita yang akan kita didik untuk menjadi seorang snake handler itu ya mereka. Nah, yang udah dididik Bang Harun ini ada berapa anak? Secara ini mah belum, program itu belum digulirkan. Tapi kan mungkin secara program itu belum digulirkan, tapi ada beberapa orang yang sudah mulai kita kader di Hira. Di Hira itu ada sekitar 3 atau 4 orang. Hira itu organisasi pendaki gunung. Orang organisasi pendaki gunung, dan salah satu materi wajib di sebuah pendidikan Hira itu ada pengenalan tentang ular. Ada pengenalan tentang ular ya, karena mereka berkegiatan di habitat ular, di hutan gunung. Nah, mereka harus tahu juga tentang ular. Nah, itu mereka pengenalan tentang ularnya sudah mulai dikenalkan. Nah, ini karena kebutuhan yang ada itu, makanya kita membuat lembaga tersendiri untuk edukasi khusus tentang ular. Ya, nama lembaga tadi Hira Snake Edu. Dari Hira Snake Edu ini nanti kita akan membentuk para tim snake handler di beberapa kecamatan. Minimal satu kecamatan ada satu tim 4 sampai 6 orang di satu kecamatan. Jadi ketika ada laporan masuk permintaan rescue ular, mana yang terdekat dari tim dari. Ya, kenapa Hira tidak bekerja sama dengan kecamatan misalkan? Kedepannya begitu. Supaya kita ngontak masyarakat itu, ngontak tuh jelas kemana gitu, ke siapa. Jadi tidak random gitu. Ini juga kan kita juga belum menyebar nomor kontak kita untuk hotline-nya kan, karena SDM-nya kita beberapa kali kita dapat permintaan untuk merescue ular, kitanya nggak siap. Karena keterbatasan SDM yang ada. Ya perlu ada proses training massal dari di Tasikmalaya itu ada kurang lebih 113 organisasi pencinta alam. Jadi itu sebuah sempat nih sama Bang Harun mereka diberi? Belum. Nanti program ini mungkin habis Lebaran ini mulai kita gulirkan program itu. Training tentang edukasi tentang ular pada tahap awal, kemudian orang-orang yang tertarik untuk training lanjutannya untuk snake handlernya kita buat training yang kedua, level pertama tadi mereka kita kenalkan, kita sadarkan bahwa kegiatan mereka berisiko terhadap konflik dengan ular karena masuk ke lingkungan habitat ular. Ketika mereka sudah sadar dan punya keinginan tahuan masuk di tim relawan rescue ular, ya kita buat lagi pelatihan tahap selanjutnya, pelatihan snake handler, snake rescue. Di pelatihan yang kedua ini kita harapkan mereka lah yang nanti akan menjadi tim rescue ketika ada panggilan rescue di berbagai macam masyarakat. Nah, sementara ini berarti masyarakat harus kemana kalau nonton? Seharusnya secara formalitasnya itu ke Damkar. Nah, itu tupoksinya Damkar, pemadam kebakaran. Ya. Nah, tapi sementara ini kan mungkin setahu saya mungkin pemadam kebakaran juga mungkin secara kemampuan yang berdasarkan sertifikasi kan mungkin setahu saya belum ada. Bang Harun udah punya sertifikasi? Saya punya sertifikasi. Itu?
Saya ikutan pelatihan dasar tentang edukasi ular, kemudian tingkat lanjutan, kemudian sertifikasi trainer snake handler. Di mana itu? Di Bandung dulu. Di Bandung di sebuah yayasan SIUP yang memang secara nasional dia konsen di bidang itu. Berarti kalau ingin punya legitimasi tentang snake handler itu ke mereka sampai saat ini yang ini, dan itu juga kita akan membuat sebuah kurikulum yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita di Tasik ini untuk menjadi snake handler itu. Jadi ada minimal ada tiga level pelatihan yang akan kita lakukan nanti untuk di Tasik ini dari lembaga Hira Snake Edu ini. Ya, dikembangkan. Gitu. Yang paling urgen lah di ya perularan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita di Tasik. Kemudian apa nih pesan atau harus bagaimana bertindak ketika masyarakat bertemu muka dengan ular masuk ke lingkungan rumah ya, lingkungan masyarakat ketika gini, seharusnya ketika nomor hotline ini sudah tersebar di masyarakat, ketika masyarakat ketemu ularnya jangan dibunuh. Karena ular tadi punya peran penting dalam rantai makanan. Ularnya jangan dibunuh, langsung kontak ke nomor hotline snake rescue-nya. Itu idealnya. Itu seharusnya nanti akan kita protapnya harus begitu. Tapi sampai saat ini kan kita belum menyebar nomor hotline kita ya. Nah, kalau seandainya saat ini bisa ke Damkar ya silakan ke Damkar, dan itu bagian tupoksi mereka. Tapi yang jelas ketika selagi masih bisa untuk mengusir atau membuang ularnya dengan cara tidak dibunuh, lakukan itu. Tapi kan rata-rata masyarakat panik. Tapi kalau seandainya diperkirakan karena ketidaktahuannya itu dianggap ular berbisa dan akan membahayakan anak-anak atau lingkungan di sekitarnya, ya mungkin itu langkah terbaik adalah membunuh. Tapi kan ada etikanya ya sebenarnya. Versi agama seperti apa? Kalau dari sisi agama itu kan, kalau ada ular yang masuk ke rumah itu kan tidak boleh dibunuh. Itu diusir, istilah hadis itu diusir sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali masih, nanti kita lanjut lagi nih. Kalau sampai 3 kali masih ada datang lagi, boleh dibunuh. Ya istilahnya di hadis itu diusir. Nah, mungkin istilah kekinian kita adalah direscue, ditangkap kemudian dilepaskan di habitatnya yang jauh dari pemukiman manusia. Gitu. Apalagi nih pesan untuk masyarakat? Pesan masyarakat ya lebih berhati-hati aja, mungkin lebih untuk jadi pesan yang harus dipahami oleh masyarakat, jangan pernah menangkap langsung ular. Jangan berani-beraninya kalau tidak tahu persis bahwa itu ular berbisa atau tidak berbisa, jangan pernah menangkap tanpa menggunakan alat bantu. Apalagi tangan kosong itu sangat tidak disarankan bagi orang awam, apalagi tidak tahu jenis ular berbisa atau tidak berbisa. Karena apa? Karena tidak semua ular yang kelihatan jinak itu tidak berbisa, atau bahkan tidak semua ular yang kelihatan galak itu berbisa. Bahkan banyak kejadian atau banyak kenyataannya sebaliknya, ular yang kelihatan jinak itu justru berbisa tinggi. Seperti ular ulang yang hitam putih itu jinak tuh. Ketika ditoel, dipegang-pegang juga dia nggak mau gigit, nggak langsung gigit. Ada yang ular jenis yang nggak berbisa ditoel aja sebelum dia langsung menampakkan keganasannya. Itu sebenarnya senjata dia untuk mempertahankan diri. Ya, untuk pengetahuan masyarakat ini dari Bang Harun, yang sering kali ditemui masyarakat, ular yang sering ditemui masyarakat ini sebenarnya ular-ular jenis apa ini? Yang sering masuk ke pekarangan atau
ya dari yang jenis yang berbisa mungkin ya. Dari yang berbisa itu rata-rata tuh kobra. Anak-anak kobra. Jadi ular kobra yang menetaskan telurnya tidak jauh dari lingkungan rumah. Jadi ada di lubang-lubang, di tumpukan batu, tumpukan barang. Dia merasa nyaman menyimpan telurnya di situ, dan juga menurut instingnya di situ terdapat makanan. Ketika anaknya menetas di situ, di sekitar itu tersedia makanan. Itu rata-rata kalau yang berbisa itu rata-rata kobra. Selain kobra itu ada terkadang ular ulang juga, ulang atau uling yang hitam putih itu anak-anak ininya juga sering masuk ke pemukiman tuh. Karena apa? Karena hidupnya kan yang ulang dengan uling itu hidupnya dekat dengan air. Sementara di lingkungan hidup ya masyarakat kita kan air itu bagian dari apa? Seperti selokan atau mungkin sawah atau balong. Nah, mitosnya gini Bang Harun, kalau supaya tidak masuk ular katanya garam katanya. Itu tuh sebenarnya itu mitos. Itu tidak. Sebaiknya harus bagaimana? Sebaiknya yang pertama lingkungan di sekitar kita dibersihkan. Bersih agar menghindarin banyaknya mengundangnya ininya mangsanya. Dari tikus, cicak, kadal. Dan ketika lingkungan kita kotor, banyak rumput, banyak tumpukan, itu kan mengundang tempat sembunyinya mangsanya. Ada mangsa, ada pemangsa, mengundang pemangsa. Langkah pertama adalah itu kalamnya begitu. Langkah awal itu adalah kita membersihkan lingkungan kita dari tumpukan-tumpukan dari hal-hal yang mengundang mangsanya. Kemudian langkah kedua, di rumah kita, kalau di rumah-rumah yang memang riskan terhadap masuknya ular, lalu lintas ular dekat sawah, dekat balong atau dekat selokan, itu kalau bisa ketika ngepelnya pakai itu pewangi pel seperti wipol ya, wipol atau sejenisnya. Itu ular tidak senang dengan bau-bauan gitu. Jadi ketika lantai kita di wangian gitu, ular nggak senang masuk ke rumah kita. Kedua, langkah ketiga, menutup lubang-lubang saluran air yang terhubung ke selokan, kanal pembuangan. Ya, di kamar mandi yang tadinya si lubang pembuang airnya tidak bolong langsung terhubung ke mana selokan. Di kamar mandinya dikasih jaring kawat ya, itu untuk menghindarin masuknya ular. Banyak kasus tuh di kamar mandi karena si lubang airnya tersambung dengan selokan masuk ke kamar mandi. Itu langkah keempat. Langkah yang terakhir tuh memelihara binatang, salah satunya adalah kucing. Kucing termasuk penjaga rumah yang baik terhadap ular. Dia cukup sensitif terhadap ular, karena salah satunya kucing itu binatang teritori. Ada jenis binatang lain yang masuk, dia mengusir masuk ke wilayah dia. Kucing tuh ya. Kucing. Makanya kalau ada kucing jangan diusir gitu. Iya, kalau ada kucing. Kan sering ada kucing liar tuh. Kucing liar. Yang kadang ke rumah kita. Ya kalau di luar ya mungkin hubungan di luar. Ini untuk di rumah ya kan. Di rumah agar khusus di rumah agar tidak kemasukan di rumah-rumah yang dekat dengan habitat ular ya. Disarankan salah satunya adalah memelihara kucing. Dari langkah-langkah 4 langkah tadi itu terakhir itu adalah melihara kucing. Oke, obrolan menarik sebenarnya ini. Tapi mudah-mudahan informasinya sedikit-sedikit bisa mencerahkan masyarakat. Terutama sebenarnya ini bisa dimulai dari lingkungan pendidikan. Ya, benar. Dan kita nanti program Hira Snack Edu itu akan masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah mulai dari tingkat SD,
dari tingkat PAUD. PAUD, SD, SMP, SMA, SD, SMA, nanti masuknya kita ke pramuka. Kita Ya peluang juga sih sebenarnya itu. kita masukkan ide-ide kita tentang jangan membunuh ular, jangan menangkap ular dengan tangan kosong, kemudian berhati-hati terhadap gigitan serangan ular ketika bermain di lingkungan luar, ya kan, seperti camping. Anak-anak pramuka kan itu mereka harus tahu tuh Survival. bukan survival, mereka harus tahu resiko lingkungan. resiko yang harus mereka ketahui itu terhadap gigitan ular tadi. Mereka juga makanya tadi di edukasi di acara-acara pramuka seharusnya kita masuk di situ memberikan materi. Atau di kalangan anak PAUD, satu, kita harus mendoktrin mereka jangan pernah memegang, ketika melihat ular jangan pernah dipegang, karena polosan mereka sering banyak anak-anak TK SD itu yang melihat ular dipegang, nggak tahu bahwa itu ular berbisa atau tidak berbisa. Yang punya keberanian tinggi biasanya langsung dipegang. Ya banyak kasus anak sebenarnya yang seperti di Bandung kan itu pernah ular wolang tuh 3 orang sampai meninggal. Topik ironi di negeri sarang ular ini sebenarnya tujuannya ya kemudian kita harus sadar juga ternyata memang harus menyadari bahwa kita hidup di negeri sarang ular. Berbagai macam langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan. Salah satu langkah antisipasi adalah mengenal jenis-jenis ular minimal yang berbisa, mana yang berbisa di lingkungan wilayah kita, itu harus kita kenal. Dan untuk Tasikmalaya khususnya mungkin sementara bisa selain damkar bisa mengontak Bang Harun melalui Hira Snake Handler Hira Snake Edu nanti lembaga khusus untuk rescue ularnya Tasikmalaya Snake Rescue. Dan mudah-mudahan Hira Snake Edu ini segera meresmikan dan punya SDM banyak dan makin luas mengedukasi masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman. Salam negeri ular. Sarang ular. Terima kasih Bang Harun. Oke, siap. Kita ngopi lagi. Oke, kita ngopi lagi.